Cahya. Ya. Iya, Mas Pak. Adi, Hadir, Mas Pak. Adi Nur Cahya. Oke. Langsung ya, waktunya kurang lebih 4 menitan ya, 4 menit I- sampai 5 menit, 7 menit lah ya. Iya, Pak. Kemudian eh, poin-poinnya saja Mas, ya, Oke. poin-poinnya saja. Siap, Pak. Ya, kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, Pak. Waalaikumsalam. Nggih, Oke, monggo. ya, izin perkenalkan saya Adi Nur Cahya, eh, peserta Latsar CPNS Angkatan 11 dari kelompok 1. Di sini nanti saya akan mempresentasikan untuk laporan aktualisasi sebelumnya yang saya Rencana hormati Bapak penguji Bapak Teguh Prayitno dan coach selaku moderator Bapak Samsul Falah serta Bapak mentor Bapak Jahruni MPDI. Izinkan saya untuk share screen, Pak, untuk memaparkan laporan eh, rencana rencana aktualisasi, Pak. Salah. Oh, maaf, Pak. Salah. Izin share screen. Rancangan aktualisasi dari saya mengambil judul optimalisasi perawatan alat olahraga melalui inventarisasi dan pembuatan SOP di Man Purbalingga. Saya di sini Adi Nur Cahya sebagai guru ahli pertama, guru Pencas Orgas. Latar belakang dari pengambilan rancangan aktualisasi ini adalah peralatan olahraga merupakan salah satu pendukung utama dalam kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani dan pengembangan olahraga peserta didik di lingkup satuan pendidikan. Yang kedua, belum optimalnya perawatan alat olahraga, penyusunan standar operasional, serta inventarisasi yang tertib. Yang ketiga, adanya perawatan yang mengalami kerusakan atau peralatan yang mengalami kerusakan, kehilangan, atau penurunan fungsi. Dari hal ini sehingga saya memiliki tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaatnya yaitu mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN, berakhlak, meningkatkan kompetensi dan kinerja, mengaktualisasikan peran sebagai ASN, membentuk kebiasaan positif melalui habituasi, ketersediaan alat layak pakai, meningkatkan kenyamanan dan keselamatan, meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK, meningkatkan semangat dan motivasi olahraga. Atas dasar pengambilan isu di situ, sebelumnya saya mengambil 5 isu, 5 deskripsi isu. Yang pertama adalah siswa atlet atau siswa jalur prestasi non-akademik kurang terlibat dalam pembelajaran kelas di Man Purbalingga. Yang kedua, belum optimalnya perawatan alat olahraga di Man Purbalingga. Yang ketiga, belum optimalnya kegiatan ekstrakurikuler futsal di Man Purbalingga. Yang keempat, minimnya tingkat kebugaran jasmani bagi siswa di Man Purbalingga. Yang kelima, belum ada program pembinaan akademik khusus untuk siswa atlet di Man Purbalingga. Dari 5 analisis isu itu, saya mengambil 3 yang dimasukkan dalam urgensi, serius, dan growth. Saya mengambil 3 karena 3 ini yang paling berdampak di lingkup madrasah secara luas. Dari 3 itu saya ngambil belum optimalnya perawatan alat olahraga di Man Purbalingga. Yang kedua, belum optimalnya kegiatan ekstrakurikuler futsal di Man Purbalingga.
minimnya tingkat kebugaran jasmani bagi siswa di Man Purbalingga. Nah, dari tiga itu akhirnya saya membuat diagram fishbone yang sudah ambil saya satu tema tertinggi atau isu yang paling bagus, yaitu belum optimalnya perawatan alat olahraga di Man Purbalingga. Atas isu itu saya membuat diagram fishbone yang pertama itu ada beberapa faktor man, method, material, dan milieu. Dari man ini yang pertama adalah kurangnya kesadaran siswa dalam merawat dan menyimpan alat. Yang kedua, tidak adanya petugas khusus untuk menangani gudang olahraga. Itu dari faktor man-nya. Yang kedua, metode atau cara. Tidak adanya SOP standar operasional prosedur penyimpanan alat. Sistem penataan dan inventarisasi alat tidak terstruktur. Yang selanjutnya material. Lemari penyimpanan tidak memadai. Tidak ada labelisasi atau kode penyimpanan. Tidak ada audit berkala kondisi alat, tidak ada evaluasi kerusakan. Milieu. Ruangan multifungsi sehingga gudang terganggu. Tidak aud tidak ada audit berkala atau kurangnya sarana dan prasarana pendukung untuk penyimpanan alat olahraga. Dari empat faktor itu sehingga saya menyimpulkan belum optimalnya perawatan alat olahraga sehingga menyebabkan rusak dan hilangnya alat olahraga di Man Purbalingga. Itu hasil kesimpulan dari diagram wishbone. Gagasan pemecahan isu. Di sini gagasan pemecahan isu ini saya mengambil mengoptimalkan perawatan alat olahraga melalui pembuatan SOP dan inventarisasi di Man Purbalingga. Dari gagasan isu itu, saya mengambil 5 agenda kegiatan untuk perencanaan aktualisasi. Yang pertama, identifikasi permasalahan penyimpanan alat olahraga. Tahapannya adalah observasi dan wawancara dengan guru PJOK dan staf TU. Yang kedua, penyusunan rencana penataan alat olahraga. Tahapannya koordinasi dengan pihak madrasah, Wakasarpras, kepala madrasah. Yang ketiga, pelaksanaan penataan ulang penyimpanan, yaitu penataan berdasarkan kategori dan frekuensi penyimpanan. Yang keempat, evaluasi dan dokumentasi kegiatan. Tahapannya adalah dokumentasi foto sebelum dan sesudah, serta evaluasi dampak penataan. Yang kelima, sosialisasi tata kelola alat olahraga, yaitu menyusun SOP dan mensosialisasikan kepada guru dan siswa. Itu adalah metrik perencanaan aktualisasi. Di sini sudah ada beberapa kegiatan, jadwal kegiatan, dimulai dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu 1 menit keempat, lagi. dan minggu kelima. 1 menit lagi, Mas. Oke, Pak. Saya langsung saja untuk di kesimpulan penutupnya, Pak. Penulis telah menyimpulkan beberapa hal dari rencana aktualisasi dengan mengidentifikasi isu unit kerja di Man Purbalingga, identifikasi isu yang dilakukan untuk menggunakan metode APKL, dan terhadap isu-isu tersebut kemudian dilakukan pelapisan menggunakan USG untuk mendapatkan isu pokok, yaitu belum optimalnya perawatan alat olahraga yang mengakibatkan rusaknya alat olahraga di Man Purbalingga. Isu pokok yang telah ditetapkan selanjutnya dianalisis menggunakan metode diagram fishbone untuk menggali penyebab terjadinya serta menentukan gagasan kreatif pemecahan isu. Maka dari itu penulis memiliki gagasan kreatif dengan pemecahan isu, yaitu optimalisasi perawatan alat olahraga melalui inventarisasi dan pembuatan SOP di Man Purbalingga. Penyusunan rancangan aktualisasi ini diharapkan dapat mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun. Dengan adanya aktualisasi diharapkan dapat membantu satuan kerja dalam meningkatkan perawatan dan penyimpanan alat olahraga di Man Purbalingga. Cukup, Mas.
Setiap tahapan kegiatan rancangan aktualisasi ini dilakukan berpedoman pada nilai-nilai ASN. Demikian eh, rancangan aktualisasi dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Ya, terima Wassalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak Mentor sudah hadir. Sudah. Siapa namanya? Pak Jahroni. Silakan Pak Jahroni. Pak Jahroni. Pak Jahroni kami persilahkan. Oh iya Pak, siap. Oke, silakan Pak Jahroni. Oh, 4 mendukung menit saja Pak Jahroni sebagai penguatan. penguatan Oke. saja. Di Oke, oke, kami sampaikan berkaitan dengan ya sudah Pak. Ya, Oke, ini Pak, kami sampaikan berkaitan dengan apa yang disampaikan dari Pak Adi Nur Cahya tadi berkaitan dengan optimalisasi dari apa untuk kelengkap apa untuk sarana prasarana di untuk olahraga memang perlu kami sampaikan bahwa di Man Purbalingga memang sebelumnya apa di kondisi di lapangan memang belum ada penataan berkaitan dengan eh, alat-alat olahraga sehingga di dalam pemakaiannya itu anak-anak kadang-kadang mengambil kemudian uh, tidak mengambilkan dengan baik di situ, kemudian tidak ada perawatan yang baik, maka dengan adanya upaya ini kami sangat mendukung agar nanti apa yang akan menjadi tujuan utama dari kegiatan olahraga terutama di pembelajaran BJOK itu bisa berjalan dengan baik dan diinventarisasi dengan baik, kemudian sesuai dengan SOP yang akan dijalankan, di mana di situ nanti harapannya adalah anak-anak kan bisa tertib, kemudian bisa terpantau pemakaiannya dan nanti ada upaya untuk apa barang-barang yang dipakai itu bisa bertahan lebih lama. Kemudian perlu disampaikan ke apa di bawah di Purbalingga memang untuk apa baru dibuatkan ada indoor yang besar, kemudian untuk sarana olahraga bagi anak-anak. Harapan kami dengan adanya Adi itu nanti masuk situ akan bisa menata dengan baik, kemudian nanti barang-barang atau alat olahraga itu bisa dijaga dengan baik dan bisa digunakan secara optimal untuk meningkatkan kualitas dari pembelajaran olahraga di Man Purbalingga, Pak. Oke. Kemudian kemudian untuk apa selanjutnya bahwa dengan adanya program yang akan dijalankan itu nanti harapannya itu di madrasah kami itu nanti bisa apa bisa memberikan nuansa bagi anak itu bahwa peralatan yang dimiliki itu lengkap untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung dalam upaya untuk pembelajaran olahraga di madrasah kami, Pak. Demikian yang bisa kami sampaikan, Pak. Baik, Terima terima kasih. kasih Pak Mentor, Ye. Pak Haji Jahroni. Silakan Pak Teguh. Baik, terima kasih Mas Adi Nur Cahya. Selamat atas presentasinya. Ini Mas Nur ini judulnya intinya adalah optimalisasi perawatan alat olahraga Oke, Pak. dan dan inventarisasi serta SOP-nya. Oke. Ini nanti setelah jadi SOP ini sasarannya siapa, Mas? Sasarannya adalah pengguna, Pak. Di sini Siapa saja? siswa, guru PJOK, serta yang para peserta ekstrakurikuler, Pak. Baik, terima kasih. Kemudian core value yang jenengan ambil ini bagus ya, karena memang salah satu bidang yang jenengan geluti. Kalau menurut jenengan, core value apa yang paling terdekat dengan core issue? Jadi
kan ada agenda 2 itu Mas. Iya, Pak. Ada 7 nilai itu yang paling mendukung atau terdekat dengan core isu yang jenengan ambil itu nilai-nilai dasar yang mana? Yang pertama itu ada kolaborasi, Pak. Karena di sini saya berkolaborasi dalam program ini dengan Waka Bidang Sarpras. Yang kedua, eh, kepala madrasah serta rekan kerja, Pak. Gitu. Baik, Terus yang kedua itu adalah kompeten, Pak. Saya selaku guru PJOK tentunya demi lancarnya pembelajaran PJOK di Man Purbalingga itu memang harus penataan alat olahraga itu harus betul-betul tertata supaya berjalannya lancar kegiatan pembelajaran PJOK dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Itu core value yang menurut saya paling maksimal baik. pada Kemudian di agenda 3 itu core value jenengan ini, kalau dikaitkan dengan agenda 3 itu termasuk manajemen atau smart ASN. manajemen, Pak. Karena ini lebih ke penataan dan koordinasi gitu. Baik. Kemudian Mas, bagaimana jenengan kok bisa menentukan bobot-bobot pada APKL, pada USG itu, bagaimana jenengan tekniknya untuk menentukan bobot-bobot nilai itu? Oke, siap Pak. Ini pertanyaan yang sangat apa menarik. Saya menentukan bobot-bobotnya itu kan berdasarkan efek terhadap lingkup madrasah, Pak. Dari 5 isu itu memang yang paling banyak melibatkan seluruh stakeholder di jajaran Man Purbalingga itu adalah penggunaan alat olahraga, Pak. Itu karena hampir melibatkan seluruh siswa yang ada di Man Purbalingga, Pak. Gitu. Baik. Kemudian tahapan konkret dari jenengan mau merawat, menginventarisasi, dan juga menyusun SOP itu langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan apa saja jenengan? Siapa? Secara singkat, nggih. Ya, langkah-langkahnya yang pertama adalah saya berkoordinasi, Pak. Koordinasi dengan kepala madrasah, dengan staf TU. Selanjutnya selanjutnya adalah eh, melakukan koordinasi selanjutnya dengan guru PJOK, Pak. Baik. Ya, Bagaimana jenengan mau menyusun SOP itu mau kerjasama dengan siapa? tentunya dengan pihak madrasah, Pak. Jadi saya sebelum penyusunan SOP ini saya tracking dulu untuk apakah sebelumnya sudah ada SOP atau belum. Kalau memang belum ada, berarti saya akan membuat. Kalau memang sudah ada, saya akan memperbaiki atau memperbaharui, Pak. Baik, Gitu. terima kasih. Terakhir Mas, saran nih Mas, dengan catat. Oke. Ketika saya membaca walaupun sekilas tentang RA jenengan itu penulisannya terutama dalam penomoran atau pemerian. Nanti jenengan silakan konsultasi ke guru bahasa Indonesia ya. Pemberian Gimana? penomoran itu kan jenengan kadang-kadang pakai nomor, terus diberikan pakai nomor lagi. Nah itu nanti tolong dibetulkan, nggak usah pakai endol-endol atau bunder-bunder ya. Itu dilihat misalnya AA, maka kalau diberikan menjadi 1, diberikan lagi menjadi A kecil, A besar, A1, diberikan lagi menjadi A kecil, nanti tanya bahasa Indonesia untuk Gitu. pemberiannya. Baik, selamat Mas Adi Nur Cahya sebagai guru PJOK, semangat selalu. Tugas panjenengan sangat luar biasa, sangat mulia, mau merawat alat-alat olahraga yang kadang-kadang, maaf ya, anak-anak itu kan tidak tahu karena kesibukan mereka, keasikan mereka, dunia mereka berbeda dengan kita. Selamat sukses Mas Adi Nur Cahya, jadilah guru yang baik dan penyabar, sayangi anak-anak didik panjenengan. Terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih.
Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Teguh. Dan terima kasih Pak Mentor, Mas Adi, selamat. Kami ucapkan semoga bisa berjalan dengan baik. Dan kami persilahkan bisa untuk live room, Bapak Mentor dan Pak Adi. Dan Pak Adi, tolong yang lain segera diberitahu untuk masuk ke room ini. Siap, Pak Kepala.